Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Tresna Sari, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan keluarga dan bagaimana solusi Islam mewujudkan keluarga sakinah. Pendengar yang budiman, yang jelas saya nggak sendiri. Hadir untuk mengasuh rubrik ini, Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'atus Sholihah di Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, oke pendengar yang budiman. Seperti yang kita ketahui, dunia kapitalis saat ini banyak menyeret kaum perempuan jadi konsumtif dan materialistis. Produk-produk industri seperti perhiasan, kosmetik, alat-alat kecantikan, pakaian, makanan dan minuman, sampai pelangsing tubuh seolah jadi kebutuhan penting bagi kaum wanita. Setiap wanita berlomba-lomba ingin tampil cantik dan menarik seperti perhiasan. Dan memang itulah fenomena wanita saat ini. Oke pendengar, tapi bagaimana Islam memandang tentang perhiasan dunia ini? Dan bagaimana pula tentang pandangan Islam soal kecantikan dan keindahan wanita? Oleh karena itu, Voice of Islam kali ini mengangkat topik perhiasan terindah di dunia. Oke pendengar, kita akan bahas setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Along the rugged coastline, my eyes they were fixed. As a tide rolled in, I tell you, my feelings they were mixed. The sea stretched out before me with fathoms of blue, of the journey that awaited, it offered not a clue. My body trembled so, and my resolution failed. My palms are cold and wet, and my lips began to pale. Should I really make this journey, or stay here on the coast? I considered once again what it was that I wanted most. I lifted my hand above my brow and looked out once again. Scanning the horizon, I tried to see the end. I stood there in the cold wind, it was so very stark, and I pondered deeply this journey on which I would embark. Should I really make this journey, or stay here on the coast? I considered once again what it was that I wanted most. Dropped my hands down to my sides and stood there by the water. Thoughts raced through my head of the things I owned and all my sons and daughters. This journey I must make alone, I must leave them all behind. And in the end I wasn't even sure what it was that I would find. What I needed was a ship to
take me across the waves. I also needed courage, but I knew that I wasn't brave. My determination seemed so weak as I stood there all alone. But I knew this land that I was in was surely not my home. Something from deep within me, what it was I couldn't say, assured me that my real home across the ocean it did lay. I knew I did not belong here, of this I was very sure. Yet I was not certain I wanted to leave and sit there on the shore. Should I give up this journey or stay here on the coast? Consider once again what it was that I wanted more. Indecision haunted me, but my time was running out. The sea was full of whirlpools and my head was full of doubt. If I found a ship to take me, who was there that could sail it? I didn't know if I'd get another chance and I didn't want to fail it. A ship is what I needed, for the journey was so long. A worthy ship with sails and mainmast that were very strong. The captain himself knew the way to take me on this trip. Who knew his way to the reach the world was how to guide his ship. Seems so long ago. I just stood there contemplating, I decided that I'd go. I decided in an instant, but it seems so long ago. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita ada di rubrik Keluarga Sakinah bersama saya, Tresna Sari dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, pembina kajian Mar'atus Sholihah di Pusat Pengembangan Islam Bogor. Dan kali ini kita membahas topik tentang perhiasan terindah di dunia. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, kita dengarkan dulu reportase lapangan oleh Fatimah Az-Zahra berikut ini. Reportase. Pendengar yang budiman, sekarang saya sedang berada di kawasan Gunung Batu Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Ella. Ibu, menurut Ibu, Miss Universe yang sekarang itu cantik nggak, Bu? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari orangnya cantik ya. Kalau kita lihat dari wajah ya. Cuma kan kalau menurut saya, kalau kecantikan itu kan nggak kita lihat dari wajah aja, tapi kita juga lihat dari tingkah laku, kepribadian, terus juga mungkin wawasannya ya. Kalau menurut Ibu, kecantikan dan keindahan yang hakiki itu yang seperti apa, Bu? Nah itu tadi ya, kalau menurut saya cantik itu nggak kita lihat dari wajah atau dari body gitu ya. Kita bisa lihat dia cantik dalam hak dari segalanya. Wajah mungkin bisa ya, kadang-kala adalah faktor di situ. Kadang-kala orang ngelihatkan dari pandangan pertama gitu ya. Tapi kalau menurut aku, kalau cantik itu tidak harus wajah aja, tapi hati juga, wawasan ya. Terus istilahnya low profile lah, apa sih? Dia bisa bergaul ke semua orang, ke semua lingkungan ya. Maksudnya bisa menempatkan diri dalam segala kondisi gitu. Bisakah Ibu melihat kecantikan dan keindahan pada seorang wanita sholihah, Bu? Iya, rata-rata yang saya lihat mereka lebih walaupun kadang-kala wanita sholihah itu yang saya lihat selama ini ya, yang udah saya sering lihat itu tanpa make up gitu loh. Mereka jarang bermake up ya kalau yang saya lihat, tapi dari tingkah laku tetap cantik walaupun dia nggak dipoles dengan make up ya. Itu dari tingkah lakunya, tutur katanya. Terus yang saya sering lihat itu lebih menjurus mereka tuh punya kasih sayang gitu, kasih sayang yang lebih gitu.
Kalau ibu sendiri ingin nggak Bu menjadi istri solihah? Waduh, itu mah bukan pengen lagi, itu satu tujuan ya. Makanya ini terutama saya sambil berjalan gitu, sambil jalan untuk menuju ke arah sana. Karena kan itu kan melalui proses gitu loh. Nah, ini mungkin tahap proses buat saya gitu. Pertanyaan terakhir Bu, ada nggak sih peran suami menjadikan istrinya solihah? Itu pasti ada. Itu terasa sekali buat saya karena seorang istri itu kalau dia bergerak sendiri tanpa pengawasan dan tanpa pengarahan suami itu kadangkala suka istilahnya nggak ada yang ngerem gitu loh. Kalau ada suami kadangkala kita berpakaian menurut kita baju kita nih udah bagus, udah apa, cuma kalau menurut suami oh itu nggak bagus gitu. Jadi ada pandangan tersendiri dari suami gitu. Dan nggak dari segi pakaian aja, mungkin dari tingkah laku atau dari misalnya kalau ibu-ibu sekarang ya untuk pengeluaran gitu loh. Kayak apa sih, belanja atau apa, itu kalau suami saya sangat-sangat ikut andil ya. Jadi dia juga mengarahkan saya untuk jadi harusnya seperti apa sih wanita solehah itu dalam tingkah laku, atau mungkin dalam kadang-kala yang suka nggak kekontrol itu kita ketawa gitu ya, ketawa yang berlebihan itu kadang-kala suami saya suka kontrol, ketawa yang seperti itu berlebihan gitu loh. Jadi menurut saya pengaruhnya itu sangat kuat seorang suami terhadap istrinya untuk menjadikan istrinya sebagai istri yang solehah. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Gunung Batu Bogor. Fatimah Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Ya, terima kasih untuk Fatimah Az-Zahra atas laporannya yang telah mencari pendapat dari salah seorang anggota masyarakat mengenai tentang perhiasan terindah di dunia. Nah, kita langsung aja berbicara dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Baik Ustazah, menurut Ustazah seperti apa Islam memandang tentang perhiasan dunia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Tresna dan pendengar yang budiman di rumah. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia, hubbus syahawat ya, minan nisa'i, yaitu para perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatirul muqantarah, harta yang banyak, minaz zahab, terdiri dari emas, fiddah, perak, wal khailul musawwamah, binatang-binatang ternak, wal an'am, minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am wal harth, binatang ternak dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayati dunya, semuanya itu merupakan perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, husnul ma'ab, itulah kesenangan hidup yang terbaik di sisi Allah. Firman Allah yang lain dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Nah, para pendengar budiman, kalau kita coba pahami dua ayat yang sudah saya bacakan tadi, apa-apa yang disebut sebagai perhiasan ya, diantaranya adalah istri, keluarga dan sebagainya, itu ditempatkan sebagai ujian ya bagi manusia. Nah, apakah ya semua itu akan membuat manusia terlarut ya kepada kecintaan duniawi daripada dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga pahami kalau namanya ujian ya, kalau kita bisa melaluinya dengan baik, maka akan menjadi kebaikan ya. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa melalui ujian itu dengan baik, maka ujian tadi akan berdampak buruk ya. Nah, jadi bahan-bahan ujian tadi ya, yang istri, anak, keluarga, harta dan lain-lain itu ya, semuanya bisa menjadi kebaikan bagi seorang muslim ataupun bisa menjadi keburukan. Nah, untuk itu maka kita harus memanage dengan baik semua alat-alat ujian tadi sesuai dengan peruntukannya supaya menjadi kebaikan bagi manusia. Ya, lalu seringkali kita takjub dengan perempuan-perempuan yang ada di layar kaca. Nah, seperti dalam kontes-kontes kecantikan kayak Miss Universe atau Miss World. Nah, kalau menurut Ustazah bagaimana memandang fenomena ini? Memang benar, ratu-ratu atau Miss Universe itu memang cantik ya. Nah, dan yang mengatakan cantik itu tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa menilai ya mana perempuan yang cantik atau tidak. Nah, kalau kita timbang dengan hukum Islam ya, fenomena kontes ratu-ratu itu sudah sangat jauh menyimpang dari gambaran kehidupan perempuan yang seharusnya. Kasarnya, perempuan itu kan dijadikan komoditi bisnis. Nah, produsen pakaian, kosmetik itu telah meraup untung yang sangat besar dari acara-acara tadi. Nah, jadikan perempuan itu menjadi alat promosi ya bagi produk-produk mereka. Nah, perempuannya sih senang-senang aja ya, selain dia jadi tenar juga mungkin koceknya menjadi tebal kan gitu ya. Nah, dan dengan iming-iming materi tadi ia rela orang lain mengatur kehidupan dia. Nah, bahkan terkadang kita lihat mereka itu zalim terhadap tubuhnya sendiri. Maka kan harus ketat, tidak boleh sembarangan ya, karena harus menjaga kestabilan berat badannya gitu kan. Kemudian dia rela kurang tidur karena jadwal show-nya. Nah, bagi mereka yang telah berkeluarga, dengan ringan saja mereka meninggalkan tugas utamanya. Nah, ini benar-benar sangat menyimpang ya. Nah, aurat telah mereka hamburkan ya. Kan mana ada kontes Miss World itu yang pakai pakaian muslim, kan nggak ada ya. Yang ada kan pakai bikini ataupun gaun malam yang setengah telanjang. Nah, bisa saja ya mereka dianggap perhiasan dunia. Nah, bagi kacamata yang mengedepankan hawa nafsu gitu ya. Tapi mereka tidak bisa jadi bidadari surga gitu kan ya. Kalau mereka tidak bertobat itu kan mereka nantinya ada di neraka kan, ada tidak di surga gitu ya. Nah, tapi ya sebetulnya yang pantas menyandang perhiasan dunia itu adalah wanita yang sholihah ya, sebagaimana hadis Rasul SAW dari Abdullah bin Amr yang artinya dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Oh, seperti itu ya. Lalu ciri-cirinya, ciri-ciri bagi wanita yang menjadi perhiasan dunia itu sendiri bagaimana menurut pandangan Islam itu? Iya. Pertama, ya Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, penggalan ayatnya, Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasolihat, adapun wanita-wanita solih itu adalah yang qanita, yang taat, hafizat lil ghaib, ya, dia memelihara dirinya saat suaminya tidak ada, bima hafizullah, terhadap apa-apa yang telah Allah peliharakan. Jadi yang dari ayat itu kita pahami bahwa ciri wanita solihah adalah mentaati Allah dan suaminya. Dalam hal ini juga Abu Hurairah ya menuturkan sabda dari Rasul SAW, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, aku pasti akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya ya. Nah, kemudian hadis yang cukup tegas ya dinyatakan, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya,
seorang wanita dipandang belum menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Kemudian ciri kedua, tentu yang paling nyata adalah menutup auratnya, ya, menutupi auratnya. Allah, firman Allah ya dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini penggalan ayat ya yang menyatakan bahwa para perempuan itu dilarang menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menghulurkan khimar atau kerudung-kerudung mereka di atas dada mereka. Ila mazhar minha ya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu wajah dan dua telapak tangan. Jadi artinya wanita itu aurat selain dari wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Kemudian yang ketiga, wanita solehah itu berhias hanya untuk suaminya saja. Ya, tidak untuk laki-laki yang lain. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim yang artinya di antara kebahagiaan itu adalah istri yang jika engkau pandang ia membuatmu takjub, dan jika engkau meninggalkannya ia akan memelihara dirinya dan hartamu. Nah, saya coba berbincang-bincang ya dengan suami saya gitu. Kira-kira gambaran suami yang merasakan senang ketika memandang istrinya itu kalau bagaimana gitu. Nah, suami saya menjawab itu tidak sekedar kecantikan fisik ya, fisikal wajahnya ya. Karena saya pikir juga kalau ada perempuan yang mungkin ya oleh Allah diuji dengan hidungnya yang tidak mancung atau mungkin ada jerawat dan lain-lain tuh, tetap saja di mata suaminya itu dia cantik dan enak untuk dipandang gitu. Nah, berarti kan di sini tidak semata-mata fisikal ya, bentuk fisik ya, tapi justru sikap ya, tutur kata dan tampilan-tampilan ya yang dihadirkan bagi suaminya itu. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa memahami gambaran ini sehingga kita bisa melaksanakan ya, hadis ini. Yang keempat, wanita sholihah mampu memelihara rumah ya, diri dan juga harta suaminya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya seorang wanita adalah pemimpin atau pengurus rumah suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi mau tidak mau, karena istri itu adalah manajer ya untuk rumah dan anak-anak, maka dia harus memiliki keterampilan yang terkait dengan bagaimana mengatur rumah tangga ya, mulai dari penyediaan makanan, menata rumah yang baik dan seterusnya, dan juga mengenai pendidikan anak-anak mereka. Yang selanjutnya, istri solihah itu dapat membantu suami dalam urusan akhirat. Nah, dalam hal ini Ibnu Majah meriwayatkan yang artinya hendaknya salah seorang dari kalian mempunyai kalbu yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri beriman yang dapat membantumu dalam urusan akhirat ya. Nah, jadi seorang istri itu harus mendukung suaminya untuk menjadi orang yang taat pada Allah ya. Suaminya terikat dengan hukum-hukum Allah, istri tidak mendorong suaminya berbuat maksiat atau kecurangan hanya karena keinginan istrinya gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi sedapat mungkin istri itu harus memberikan dukungan yang penuh agar suaminya taat kepada perintah Allah. Yang berikutnya, istri salihah adalah istri yang memperlakukan suaminya dengan baik ya. Nah, dalam suatu hadis ya digambarkan bahwa para bidadari-bidadari surga itu nantinya kan akan jadi calon istri suami-suami kita ya. Dalam sebuah hadis digambarkan demikian. Nah, ketika seorang istri di dunia menyakiti suaminya, maka bidadari surga itu akan bilang begini, hai gitu ya, para istri, sesungguhnya kalian itu berkumpul dengan suamimu hanya sebentar ya. Nanti kelak mereka akan berkumpul bersama-sama kami, janganlah kau sakiti hatinya. Kurang lebih begitulah ya. Jadi
kalau istri tidak memperlakukan suami dengan baik, maka bidadari surga itu akan marah gitu ya sama istri-istri yang tadi itu ya. Nah, kemudian ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ingatlah, aku telah memberitahu kepada kalian tentang istri-istri yang akan menjadi penduduk surga, yaitu yang penyayang, subur ya, banyak anak, dan banyak memberi manfaat kepada suaminya. Yang jika ia menyakiti suaminya atau disakiti, ia segera datang hingga berada di pelukan suaminya. Kemudian istri itu berkata, demi Allah, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau meridhoiku. Nah, itulah ya beberapa kriteria wanita atau istri ya yang solihah gitu ya. Subhanallah ya Ustaz ya. Lalu tentang kedudukan wanita yang solihah tersebut di surga itu seperti apa, dan bisa nggak untuk menyamai bidadari surga yang tadi Ustaz ceritakan itu? Iya ya. Tentu saja bisa ya. Ini kita pahami dari dialog Rasulullah SAW dengan istri beliau yaitu Ummu Salamah ya. Jadi suatu hari Ummu Salamah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, jelaskanlah padaku apa itu hurun ain ya. Rasul menjawab, hurun itu artinya putih bersih dan hitam bulat matanya ya, begitu. Nah, kemudian Ummu Salamah melanjutkan, fihinna khairatun hisan. Rasul menjawab, artinya khairatun hisan adalah baik akhlak, budi pekerti, dan cantik wajahnya. Kemudian Ummu Salamah menanya lagi, ka'annahunna baydun maknun. Rasul menjawab, artinya halus kulitnya bagaikan putih telur yang ada di dalam telur. Ummu Salamah melanjutkan, urban atsroba. Rasulullah menjawab, urban atsroba adalah mereka yang mati di dunia telah tua bangka dan bahkan ompong, kisut keriput ya, tapi nanti di surga dia akan menjadi gadis cantik yang sangat disayangi dan usianya semua sebaya. Ummu Salamah kemudian melanjutkan, ya Rasulullah, wanita di dunia itu lebih afdal ataukah bidadari yang lebih afdal? Jawab Rasul, wanita di dunia lebih afdal daripada bidadari, kelebihannya yang di luar daripada yang di dalam, begitu jawab Rasul. Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, mengapa demikian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena mereka sholat, saum, dan ibadah yang semata-mata ditujukan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan berikan pada mereka itu kecantikan ya di wajahnya, dan badannya bagaikan sutra yang halus ya. Kemudian nanti di surga mereka juga akan diberikan perhiasan dari emas ya, permata, dan sisirnya juga dari emas. Nah, itu balasan bagi para wanita yang sholih ya. Nah, kemudian Ummu Salamah melanjutkan, wahai Rasul, bagaimana dengan wanita yang menikahnya 2, 3, atau mungkin bahkan 4 kali, kemudian ia meninggal dan masuk surga, suaminya pun masuk surga, nanti ia bersama yang mana? Jadi suaminya yang mana? Gitu. Jawab Rasul, nanti perempuan itu akan diberikan hak memilih ya, dan nanti perempuan tadi memilih yang terbaik akhlak dan budi pekertinya dan berkata, inilah suamiku yang terbaik akhlaknya, maka nikahkanlah aku dengan dia ya. Kemudian lanjut Rasul, wahai Ummu Salamah, baik budi dan akhlak itu telah memborong keuntungan dunia dan akhirat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi dalam gambaran tadi jelas istri solihah ya, yang dia itu sholat, saum, dan ibadah-ibadah lainnya lillahi ta'ala, kedudukannya di surga melebihi ya kedudukan para bidadari. Nah ya, siapa yang tidak mau demikian? Makanya tentu kita harus berlomba untuk menjadi istri solihah dengan gambaran-gambaran amal yang harus diwujudkan. Nah, pendengar yang budiman, cukup seru juga pembahasan kita. Ternyata wanita solehah itu tidak sekedar perhiasan terindah di dunia, tapi di akhirat juga bisa menyaingi keindahannya bidadari di sana.
Tentu karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya tadi. Ya, Ustazah, begini, seringkali kaum laki-laki itu menginginkan istri yang menjadi wanita solihah dan bidadari surga juga. Tetapi dia juga nggak bisa mencegah dirinya menikmati wanita cantik yang ada di luar rumah yang begitu menggoda. Nah, bagaimana menanggapi tentang hal tersebut? Nah, bagaimana kita harus mensikapi hal ini ya? Tentu saja perbuatan laki-laki itu tidak benar, ya. Karena apa? Karena kalau si laki-laki ini ingin mendapatkan istri solihah, dianya juga harus solih, ya. Jadi tidak ada ceritanya suami yang tidak solih, apa bahasa itunya yang amburadul gitu ya, mendapatkan istri yang solihah. Gambaran ini dijelaskan dalam Al-Quran ya, tentu saja ada, dan kita harus meyakini bahwa jodohnya laki-laki soleh itu adalah dengan wanita yang solih. Nah, kemudian bagaimana kalau faktanya sudah terjadi ada suami yang tidak baik ya, tapi istrinya solihah ya, baik. Nah, bagaimana kita memandang hal ini? Dalam kasus ini istri tidak bersalah, artinya istrilah yang benar. Karena memang dia menjalankan kan keharusan untuk menjadi wanita solihah, sementara suaminya tidak. Nah, dalam masyarakat Islam, suami yang tidak baik ini, yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, itu harus ditindak, ya, diberikan tindakan. Dan istri dibolehkan untuk melaporkan perilaku suaminya yang menzolimi, ya, atau yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Nah, begitu. Ya. Lalu peranan seorang suami supaya istrinya itu menjadi perhiasan dunia tadi itu seperti apa? Suami harus mampu membimbing dan mengarahkan istri agar senantiasa taat pada Allah dan juga taat pada dirinya ya, pada suami itu. Mulai dengan mendidik tentang keimanan istrinya ya, akidahnya ya. Suami itu harus mencukupi nafkah lahir maupun batin dari istrinya. Yang berikutnya, suami harus memberikan dukungan ya, berupa fasilitas ya, atau sarana agar istri dapat menunaikan kewajiban-kewajiban dia dengan sempurna ya. Misalnya sarana untuk kecantikan istrinya ya, mempercantik diri seperti. Nah, semoga saja para suami bisa menjadi suami yang mulia seperti ini. Tentu agar semakin banyak istri yang solihah di dunia ini. Insya Allah dunia akan semakin bertambah indah. Amin. Oke, buat pendengar, kita juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan keluarga. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah, Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.